Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zirkasi selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman dan teman-temanku yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febiola Safira dengan NIM 2524101020117 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rahelia Maifanda Putri dengan NIM akhir 2040. Saya Zuma Radikana Marsiha dengan NIM terakhir 2016. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil implementasi looping dan tipe data sekuensial pada studi kasus belanja online sederhana. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang flowchart. Flowchart diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan dengan inisialisasi data, dan akan mengeluarkan output menu pilihan. Pada menu pilihan ini, pengguna akan disuguhkan dengan 5 menu pilihan. Yang pertama adalah lihat, yang kedua adalah tambah, yang ketiga keranjang, yang keempat bayar, dan yang terakhir adalah selesai. Lalu dilanjutkan dengan input pilihan yang dilakukan oleh pengguna. Apabila pengguna memilih angka 1, maka akan mengeluarkan output stok barang. Namun, apabila pengguna memilih angka 2, maka pengguna disuruh atau diminta untuk menginputkan indeks barang yang diinginkan dan akan dilakukan cek indeks. Apakah cek indeks ini benar atau tidak? Apabila cek indeks ini tidak benar, maka akan mengeluarkan output indeks salah. Apabila indeks yang diberikan benar, maka pengguna diminta untuk menginputkan jumlah barang yang diinginkan dan program akan melakukan cek stok. Apakah cek stok ini cukup atau tidak? Apabila stok cukup, maka barang yang diinginkan tadi ditambahkan ke keranjang. Namun apabila stok kurang, maka akan mengeluarkan output stok kurang. Lalu, pilihan yang ketiga, di mana tadi adalah keranjang. Apakah keranjang ini cukup? Apakah keranjang ini kosong atau tidak? Apabila keranjang kosong, maka akan mengeluarkan output kosong. Dan apabila keranjang berisi, maka akan mengeluarkan tampilan isi keranjang. Pada pilihan keempat, program akan menghitung total belanja pengguna yang dimana barangnya pada keranjang dan mengeluarkan output total dan melakukan proses pengkosongan keranjang. Apabila proses pengkosongan keranjang selesai, maka akan mengeluarkan output informasi selesai. Dan yang terakhir adalah pilihan kelima, di mana pilihan ini akan menghasilkan program selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami menyusun kode Python untuk program belanja online sederhana. Pertama, kami memulai dengan inisialisasi. Tujuannya untuk menetapkan nilai awal persediaan sebagai nested list atau list dalam list untuk menyimpan barang di mana ada nama, harga, dan stok yang bisa diubah. Dan keranjang kosong karena belum ada pembelian sesuai flowchart awal. Kedua, kami membuat menu utama. Kami memakai while true agar menu terus muncul sampai keluar. Dan input untuk pilihan 1-5 yang memudahkan navigasi pengguna sesuai dengan desain flowchart. Ketiga, kami menambah fitur lihat persediaan. Kami menggunakan line persediaan sama dengan 0 untuk mengecek apakah di variabel persediaan itu kosong atau tidak. Jika kosong maka akan muncul kosong, jika tidak kami membuat while dengan i dari 0 untuk cetak setiap item. Misal i-nya sama dengan 0, berarti akan mencetak elemen pertama dari variabel persediaan sampai i sama dengan panjang list lalu berhenti. Keempat, kami menambah fitur masukkan ke keranjang. Kami meminta user untuk masukkan indeks untuk pilih barang. Nah, jika indeks yang dimasukkan user itu kurang dari line persediaan, maka akan valid dan akan lanjut meminta jumlah dan cek stok. Maka akan menambah ke keranjang dengan menu append. Dan stok akan berkurang jika tidak cukup, maka akan menampilkan pesan. Dan juga jika indeks yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan pesan. Kelima, kami membuat fitur lihat keranjang sama dengan seperti yang menu kedua, yaitu kami menggunakan line keranjang kosong. Tapi yang sekarang ini list yang keranjang. Jika sebelumnya itu list yang persediaan. Jika semua elemen dalam keranjang sudah disebutkan, maka akan berhenti. Selanjutnya kami menambah fitur pembayaran. Kami membuat variabel total yang bernilai 0,0. Lalu kami membuat loop dengan variabel i dan j. I itu mewakili elemen dalam list keranjang dan j mewakili elemen dalam list persediaan. Dan kami membuat rumus untuk menambah totalnya dan hasilnya akan ditampilkan. Dan kami membuat list keranjang kosong lagi setelah menampilkan total. Terakhir, kami menambah fitur keluar. Kami memakai break untuk berhentikan loop saat pilih 5 dan else untuk tangani input salah dengan mengeluarkan pilihan salah, dan ini tujuannya menjaga program stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kerja program belanja online yang telah kami uji coba dengan berbagai kondisi. Kondisi pada input yang benar, program dapat menampilkan persediaan, menambah barang ke keranjang, menghitung total belanja, serta mengosongkan keranjang setelah pembayaran. Kondisi pada input yang salah, seperti indeks tidak valid, jumlah melebihi stok, atau menu tidak tersedia, program tetap berjalan normal dengan memberikan pesan peringatan. Jadi, program tidak hanya mampu menjalankan fungsi utama transaksi dengan benar, tetapi juga memiliki mekanisme penanganan kesalahan input yang baik.